ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده فأوصيكم وإياكم بتقوى الله فأمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk bertatap muka bermuajahah untuk mempelajari kitab sucinya, untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulnya, yang kalau kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, di antaranya kesempatan yang Allah berikan seperti ini, pastinya kesempatan berikutnya akan selalu diberikan oleh Allah SWT. Terlebih lagi kita berusaha untuk mengikhlaskan hati betul-betul sepenuhnya karena Allah SWT dalam melakukan segala aktivitas ibadah kita, dan insya Allah juga itu akan menambah pahala kita di sisi Allah SWT. Dan yang paling utama yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dalam hati kita, karena nikmat tersebut betul-betul tidak tergantikan dengan apapun. Tidak bisa kita cari dimanapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Karenanya Masya Allah dan Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dengan rasa iman dalam dada kita yang memampukan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke musola kita ini untuk berusaha thalabul ilmi, dan berusaha pula semua itu kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak terlupakan marilah kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau satu-satunya manusia yang betul-betul wajib untuk kita ikuti, wajib untuk ittiba kepada beliau SAW atas segala sunnah-sunnah yang beliau sampaikan. Kalau itu perintah berarti wajib untuk kita laksanakan. Kalau itu larangan berarti kita harus berusaha untuk meninggalkannya. Wa mana manhu fantahu. Semoga kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa terus mengikuti sunnah-sunnah beliau dan bisa mendapatkan kesempatan yang besar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan yang kemarin ya. Tapi udah bisa dibuka. Makanya kalau patokannya itu pada HP itu ternyata nggak bisa dibuka, ya sudah. Nanti selesai sudah. Berikutnya nggak disimpan di luar HP masalahnya. Nggak tahu HP-nya ini. Ini lagi tidak mau dibuka.
itu, insya Allah dipendek besok lagi ya. Butuh urusan yang berkaitan dengan masalah apa itu tajhizul jenazah itu. Yang sebenarnya saya dari kemarin-kemarin sebenarnya ya urusan itu sudah bisa kita pelajari dari apa itu berbagai macam sumber. Insya Allah pernah kita sampaikan kalau kita berusaha untuk mencari yang sesuai dengan sunnah juga pasti bisa kita lakukan. Tata caranya yang sesuai dengan sunnah pasti juga bisa kita dapatkan. Insya Allah. Alhamdulillah. Monggo sambil dihubung di monggo. Karena tadi pastinya memang habis puasa dan butuh pengembalian lagi. Silakan dihitung. Semoga betul-betul dapat doa Allah Insya itu kita dapatkan. Kita diberi pahala oleh Allah SWT atas upaya kita, usaha kita, salah satunya berpuasa tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, berarti kita langsung membahas tentang kitab Tafsir Ibnu Katsir ini. Yang kemarin sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan, dan semoga saja dengan semuanya juga sudah paham tentang masalah apa? Muqaddimah surah Al-Fatihah, kemudian al-isti'adzah tentang bacaan ta'awudz, bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah paham belum ya? Intinya dibaca setiap kali kita memang ingin mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Dan harusnya banyak banget ya, banyak keinginan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika akan sholat. Karena di dalam setiap kali seorang muslim akan melaksanakan sholat itu sudah syaitan itu langsung kanan kiri depan belakang atas bawah itu sudah berusaha untuk menggoda. Apalagi kalau ya, alhamdulillah kalau semuanya kita bisa sudah paham ya. Namanya ngatur soft dulu, softnya kok renggang malah kesempatan bagi syaitan untuk menggoda kita di situ karena ikut-ikutan baris di soft. Kemudian kita baca setiap kali akan membaca Al-Quran. Ini yang paling pokok. Yang paling jadi pertanyaan itu kan apakah kita baca di awal ini, di awal sholat? Iya, dibaca di awal sholat. Walaupun ada di antara para ulama itu mengatakan nggak perlu dibaca, nggak perlu baca apa-apa di awal sholat sebelum takbiratul ihram. Dan yang ditetapkan oleh para ulama itu membaca bismillah karena kullu amalin dibalin lalu ta'ufi bismillah bahwa atau dalam riwayat lain ajadah itu memang kalau bismillah itu diajarkan itu dibaca setiap kali kita akan melaksanakan amal perbuatan yang itu apalagi bernilai ibadah. Kalau ketika akan membaca ayat Al-Quran, yang paling pokok ini sepakat semuanya di awal membaca surat Al-Fatihah itu semua ulama bisa dibilang sepakat semuanya itu harus dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Yang jadi perbedaan itu apakah nanti kita baca setiap kali akan membaca ayat Al-Quran di rakaat kedua atau bukan di rakaat kedua, ketika membaca ayat Al-Quran lagi setelah amin. Amin. Setelah amin apakah membaca ta'awudz lagi, membaca isti'adzah lagi, itu terjadi perbedaan para ulama. Dan monggo silahkan kalau memang mau pakai dengan dasar apa? Baiklah kalau Al-Quran pas ayat kita setiap kamu akan membaca Al-Quran
awal juga tidak jadi masalah. Di awal membaca surat Al-Fatihah, nanti ketika akan membaca surat-surat setelah Al-Fatihah atau di rakaat kedua ketika akan membaca surat Al-Fatihah tidak membaca ta'awudz lagi, tidak membaca isti'adzah lagi, sudah cukup ketika kita awal mula ingin membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Paham ya? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang mirip dengan isti'adzah. Apa itu? Yang diajukan dibaca setiap sore 3 kali. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu maknanya hampir mirip dengan isti'adzah. Dan bisa dibilang lebih karena kita menyebut kalimat-kalimat Allah yang paling sempurna. Di situ kita jadikan kalimat Allah, kekuasaan Allah yang paling sempurna itu sebagai apa? Titik tolak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatin tammah. Dan memang di belakangnya min syarri ma khalaq itu lebih umum. Bukan hanya setan yang kita mohon kepada Allah untuk apa? Dijauhkan dari kita. Agar kita dilindungi bukan hanya dari setan saja, tapi dari min syarri semua ciptaan Allah SWT. Ya, termasuk ular, termasuk semua makhluk Allah yang akan mencelakai kita. Termasuk kalau disebut makhluk Allah itu termasuk mungkin ada lubang di jalan yang semuanya memang ciptaan Allah SWT, yang kita mungkin akan terpeleset masuk lubang itu terus jatuh. Kita juga insya Allah akan dilindungi dari hal tersebut. Min syarri ma khalaq semuanya. Dan ini sekedar kisah ya, kisah nyata. Ada saudara kita sesama Muslim di Kalimantan itu yang apa ya? Dia itu sebenarnya nggak bisa melihat setan, ya setan ya, nggak bisa melihat setan, jin, setan gitu, nggak bisa melihat itu. Tapi selalu ada gangguan. Dari mulai kayak ibadah lumayan, jadinya sebelumnya semangat ketika akan melakukan itu sudah nanti arah tidak jadi. Pokoknya sepertinya diikuti terus, digoda terus biar tidak melakukan kebaikan dan bahkan diganggu dalam segala keadaannya ini. Dan beliau ini berusaha untuk membaca ayat kursi. Ternyata jinnya ini tetap mengikuti dia. Gangguan tetap dibaca muawwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca surat Al-Fatihah juga sama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya sendiri waktu dikasih kisahnya ini juga nggak paham kenapa kok dibaca bacaan yang memang sebenarnya itu salah satu dari bacaan doa ruqyah ya. Tapi ternyata tidak mempan ya. Cuman ada kesimpulan sedikit, bisa jadi jinnya ini hafal juga. Biarpun dia namanya manusia dan jin kan sama, ada yang baik ada yang buruk perangai. Biarpun seorang muslim, biarpun jin muslim, yang masih ada yang suka mengganggu orang lain, maaf, ataupun yang mengganggu manusia jin. Jadi mungkin sama-sama hafal. Kalau bahasa Jawa ya aku hafal. Kamu baca apa? Saya juga hafal. Setelah itu intinya ditanyakan, ya memang saat itu yang ditanya
saya sendiri, apakah ada doa yang maksud, doa yang maksud yang ditanyakan bukan doa balabal, bukan doa sembarangan, tapi yang maksud dari Al-Quran ataupun hadis yang bisa mengusir gangguan setan. Kemudian saya teringat doa yang kita sampaikan ini. A'udzu bikalimatillah tammati syaitan. Baca doa ini, saya kasih tahu. Baca doa ini dengan betul-betul memohon kepada Allah SWT, karena yang bisa menghindarkan kita dari setan dan gangguan adalah hanya Allah SWT. Saat itu langsung dipraktekkan, dibaca, ternyata segala macam gangguan itu langsung hilang. Masya Allah, alhamdulillah. Itu terus yang saudara yang dikenalkan itu menyampaikan alhamdulillah, gak ada lagi. Ketika akan mau beribadah, mau melakukan aktivitas seperti pengajian ini, semangat lagi. Terus pokoknya gangguan-gangguan yang gak enak-enaknya itu ternyata ketika rutin dibacakan doa kalimatillah tammati syaitan ini hilang semuanya. Yang ampuh bukan doanya. Makanya kalau kita yakin namanya Al-Quran ini, yakin Al-Quran mempunyai kursi yang ampuh, juga bisa jadi gak mempan malah. Makanya sebelum kita membaca doa, segala macam doa semuanya, itu kita harus yakin bahwa yang betul-betul bisa mengabulkan, memberikan apa yang kita mintanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu kuncinya di situ. Semuanya berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita baca dulu ya. Di sore hari 3 kali, di sore hari. Di waktu kita singgah di suatu tempat. Namanya kita dalam perjalanan, kalau singgah di suatu tempat, kita juga membaca doa itu. Biarpun kita singgahnya di warung atau di tempat-tempat apapun lah itu. Asalkan bukan di dalam kamar mandi gitu. Dalam kamar mandi jangan membaca doa yang seperti itu. Nggak mempan itu juga itu. Malah kita yang mungkin akan berdosa, bukan pada tempatnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan bab yang selanjutnya ini, yang sudah masuk setelah isti'adzah ini, kita mengawali masuk ke dalam surat Al-Fatihah ini. Saya tadi berusaha browsing mencari dan alhamdulillah ketemu. Ini pembahasan tentang Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang walaupun ada juga di antara para ulama itu yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk surat Al-Fatihah, bukan termasuk awal surat, semua surat dalam Al-Quran. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi di antara hadis-hadis yang sahih itu menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu yang perlu kita ketahui. Kita pakai yang itu. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang tadi termasuk alhamdulillah saya menemukan itu, ada biasanya kita ini mengenal dua macam istilah. Ada basmalah, ada langsung bismillah. Ada basmalah, langsung bismillah, yang disebut istilahnya itu tasmiyah. Ada tasmiyah, ada basmalah. Apa perbedaannya? Kalau dari awal bahasa Arabnya itu sampai tasmiyah. Kalau yang satunya basmalah, basmilu, bismillah itu basmalah itu. Cuman sebenarnya bedanya tipis. Sumber katanya juga sama. Apa itu? Dari ba, sin,
min. Sumber katanya 3 huruf itu, ba, sin, mim. Tapi ternyata di situ ada perbedaan. Dilihat dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan perbedaannya. Kalau basmalah saya lihat dulu. Untuk punya tulisan. Karena kadang-kadang ada yang tulis itu ihsannya itu pakai KH. Ya. Walaupun kalau di sini itu sayapnya itu salah loh. Dari awalnya memang dalam tulisan bahasa Indonesia kalau seperti ini itu salah. Sayap itu harusnya pakai SA langsung. Sayap. Karena pakai sin biasa, bukan pakai SI. Nah, itu sebenarnya. Cuma ya bukan. Ya, Bapak dulu tahunya ya seperti itu maksudnya. Bukan masalah pengen gaya-gaya atau enggak, tapi ternyata Bapak ya tahunya seperti itu. Karena Bapak dulu mencontoh, enggak tahu temannya atau siapa dulu yang namanya sama dengan saya. Saya harusnya kan SAI, saya kan langsung saya dulu ihsan. Ihsan itu juga pakai H. Ahsanul husnu ihsan pakai H. Makanya kalau seperti ini artinya Allah alam saya juga nggak tahu. Cuman ketika ditulis pakai bahasa Arab tetap tulisannya ya S ya Fa saya tetap. Kenapa malah bahas masalah ini? Yang nama, walaupun ya tetap kita akan dipanggil oleh Allah SWT sesuai dengan nama kita besok di akhirat. Makanya berilah nama anak-anak kita itu dengan nama yang betul-betul yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi basmalah ya. Basmalah itu bacaan yang wujudnya kalau dipanjangkan isinya adalah Bismillah dengan sempurna. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ada tambahan Ar-Rahman, Ar-Rahim di situ. Itu basmalah. Jadi kalau umpamanya di mukadimah kita jadi MC, jadi pembawa acara, kalau disebutkan mari kita awali pertemuan kita atau acara kita ini dengan bacaan basmalah, maka harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna semuanya dibaca. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim di belakang kata Bismillah. Tapi kalau yang kedua, ini perbedaannya. Kalau tasmiyah itu kita hanya membaca Bismillah titik sampai di situ. Gak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Pakai bacaan tasmiyah berarti mari kita memangnya MC-nya ini pembahasannya mari kita awal pertemuan kita ini dengan tasmiyah. Berarti kita cuma baca apa? Bismillah saja cukup. Gak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kita runtut perbedaannya di situ, kalau bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini dulu ada kisahnya ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, ketika yang suruh tulis sahabat Ali itu sebagai katibnya, sebagai sekretarisnya Rasulullah SAW. Di awal itu kan disuruh supaya Ali tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Suhail bin Amr ini termasuk orang yang orang yang pandai bicara ini, yang menentang Rasulullah dan pandai bicaranya ini Masya Allah ini. Waktu itu ya subhanallah, itu betul-betul caci makinya itu mengena sekali di hatinya orang-orang kafir Quraisy. Sampai apa? Rasa-rasanya itu, perasaannya sahabat Umar itu, sahabat Suhail ini kan lidahnya yang paling pokok, pengen apa? Potong. Sahabat Umar itu minta izin, wahai Rasulullah, bolehkah saya motong lidahnya
namanya Suhail. Kata Rasulullah SAW gimana? Jangan. Suatu saat dia akan masuk Islam dan menjadi orang yang membela Islam dengan pidatonya. Dulu mencaci Islam dengan pidatonya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya. Besok ketika sudah masuk Islam akan menjadi pembela Islam dengan ceramah pidatonya. Dan ketika sudah lama tertangkap ketika perang Badar, akhirnya setelah itu beliau ini oleh Tuhan masuk Islam. Tapi ketika perjanjian Hudaybiyah ini, ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim ke pembahasan kita, nggak mau. Siapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata Suhail. Saya nggak kenal, kami nggak kenal itu. Tulis saja apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Tulis itu saja, titik sampai di sini. Kami nggak kenal siapa Ar-Rahman Ar-Rahim, karena yang dianggap Maha Pengasih Penyayangnya itu adalah berhala-berhalanya itu yang kasih, yang itu yang dimintai. Orang kafir Quraisy itu kenal dengan Allah SWT. Kenal, tahu. Lafaz Allah, lafzul jalalah ini sudah dikenal sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadi bapak moyangnya orang Arab lewat Nabi Ismail alaihissalam, itu sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk tambahan nama dari Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim ini orang kafir Quraisy nggak kenal dan nggak mau mengenal saat itu. Belum mau mengenal. Karena dia sudah tulis saja. Intinya karena memang Rasul Muhammad SAW ini sudah tahu yang akan terjadi atas wahyu dari Allah SWT, ya sudah diterima saja. Biarpun ini perjanjian ini kayaknya ini merugikan umat Islam, ya sudah tidak masalah. Tulis saja, betul. Ditulis Rasulullah juga nggak mau. Kalau kami ini mengakui kamu sebagai Rasulullah, juga ada ini masalah seperti ini, perjanjian seperti ini nggak ada. Tulis Muhammad bin Abdullah, ya sudah, kami tulis. Insyaallah Rasulullah SAW contohkan seperti itu. Akhlak itu termasuk akhlak. Kita mengalah bukan berarti akhlak seperti itu. Saya termasuk, mohon maaf loh ya, saya ketika ingat nyambung gitu loh, nggak apa itu. Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW itu ketika kita berdebat, ya, biarpun kita ini sebenarnya benar, tapi kita lebih baik mengalah, itu termasuk dari sunnah. Liman tarokal kirok baik karena walaupun benar tapi meninggalkan, berusaha untuk tidak berdebat, itu termasuk anjuran dari Rasulullah SAW. Makanya ketika diajak berdebat, kayaknya ini orang itu baru disampaikan yang benar seperti ini nggak nyampe ke hatinya, ya sudah, lebih baik kita mengalah dan berdoa semoga suatu saat bisa menerima. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bismillah. Bismillah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di kitabnya ini, para sahabat, ini awal mulanya ini selalu mengawali membaca kitab Al-Quran ini dengan membaca Bismillah. Akan membaca Al-Quran dengan Bismillah, yang sudah menjadi kesepakatan semua ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu Kerajaan Saba.
Itu memang sudah, nggak ada yang berbeda pendapat di situ. Yang memang ditulis seperti itu dalam Al-Quran. Perbedaannya tadi sudah kita singgung juga. Apakah termasuk ayat sendiri yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, ataukah yaitu ayat yang masuk ke dalam awal setiap surat? Bahkan tadi sudah kita sampaikan Al-Fatihah sekalipun itu ada yang menganggap bukan termasuk awal surat Al-Fatihah, walaupun ayatnya dalam hadisnya jelas bahwa Bismillah itu termasuk awal surat Al-Fatihah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan Rasulullah SAW dulunya ini belum mengetahui antara surat satu dengan yang lain, perbedaan antara surat ini dengan surat yang lain itu sampai belum mengetahui sebelumnya, sampai ketika Allah SWT menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, barulah diketahui, oh ternyata ketika ayat ini terakhir dari surat ini, kemudian setelah itu ada Bismillahirrahmanirrahim mengawali surat berikutnya atau surat yang lain. Kami ya. Karenanya ini salah satu yang menjadi dasar bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang salah satu ayat dari kitab suci Al-Quran yang dimasukkan di dalam surat Al-Fatihah, dan termasuk berarti salah satu yang diturunkan oleh Allah SWT, yang berarti pula kalamullah, firman Allah SWT. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah SWT, kalau kita pahami bahwa Bismillah ini awal seluruh surat, maka kalau kita lihat di surat Baroah atau nama lainnya surat Taubah, surat Baroah atau surat Taubah ini, di situ tidak diawali dengan Bismillah. Tidak diawali dengan Bismillah. Satu-satunya surat yang tidak diawali dengan Bismillah dalam ayat Al-Quran, dalam seluruh Al-Quran. Ternyata para ulama menyimpulkan karena memang di surat Baroah, surat Taubah ini isinya itu tentang masalah peperangan, masalah bunuh membunuh. Karenanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini tidak disebutkan di awal surat tersebut, karena tidak ada kasih sayang di dalamnya. Ini sama halnya ketika akan menyembelih hewan, apakah itu hewan kurban atau sembelihan akikah atau yang sembelihan biasa, itu di situ yang disebut bukan basmalah tapi apa? Tasmiyah. Cuma bismillah saja. Bismillah saja, atau dalam sebuah riwayat ditambahkan apa? Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Terutama kalau kurban dibaca ketika akan membeli hewan kurban. Makanya di situ karena ya kasih sayang nggak ada ya, bukan berarti kita kecil, bukan. Ya agak tega maksudnya, harus istilahnya bahasa Jawanya tatak, harus tega memang di situ. Kalau orang mau menyembelih hewan nggak tega, bisa jadi malah menyiksa, dan itu dilarang. Makanya sampai Rasulullah SAW itu ketika akan menyembelih kurban, kita diperintahkan untuk apa?
menajamkan pisaunya. Harus ada rahmat di situ, kasih sayang ketika akan menyembelih. Tapi ketika sudah mau menyembelih, memang salah satunya sunnahnya membaca Bismillah titik sampai di situ, karena memang penyembelihan itu tidak lagi seperti orang yang akan membaca Al-Quran, harus Bismillahirrahmanirrahim sampai sempurna. Contoh lagi, ketika akan makan. Nah, ketika akan minum, makan dan minum, tidak diperlukan di situ Ar-Rahman-Rahim memang, karena memang perintahnya kepada sahabat kecil, termasuk anak tirinya Rasulullah SAW, dari Bunda Ummu Salamah. Anaknya Ummu Salamah memang namanya Umar. Kata beliau ini Rasulullah kuntu tatishu. Dulu itu ketika kami makan ini bersama Rasulullah SAW, tanganku ditatishu nih di tempat makan itu apa? Oh, seminggu sangat ya. Ambil yang sana, ambil sana, ambil sana, gitu. Semaunya. Oleh Rasulullah SAW sebagai yang memang Rasul Allah SWT, dan sekaligus saat itu menjadi bapak tirinya, bapaknya ya, itu dinasihati, ya gulam, sambillah, bacalah Bismillah sebelum makan. Sambillah, sambil tasmiyah tadi sudah saya sebutkan. Di sini cuma pakai Bismillah, nggak sampai awal lagi. Sambillah. Wakul biyaminik, tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah dari yang paling dekat dari dirimu. Jangan ngambil yang jauh. Kalau bentuk makanannya sama, satu nampan besar itu kalau bentuk makanannya sama, nggak boleh kita mengambil dari yang jauh. Ambil yang dari paling dekat. Yang sangat besar itu. Biasanya itu. Berarti apa? Nafsu kan? Makanya kita disuruh di situ itu melawan hawa nafsu syaitan untuk Bismillah itu tadi. Itu usaha kita juga untuk menanggulangi syaitan. Termasuk nih doa sebelum doa sebelum jima itu juga bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena kita mau menghajar di situ dulu. Gitu. Pakainya apa? Bismillah saja. Kemudian disambung memang Rasulullah SAW mengajarkan kita membaca doa setelah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa razaqna. Ibu alaihi waladun apa? Jika Allah takdirkan punya anak saat setelah hubungan itu, pasti apa? Dijauhkan dari gangguan syaitan selamanya. Kemudian termasuk ketika mau masuk kamar mandi atau membuka aurat, kita disunahkan membaca Bismillah sebelum membuka pakaian, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh membaca Bismillah. Kenapa sebelum membuka pakaian telah Bismillah? Kalau memakai apa? Alhamdulillah. Karena kita dikasih rezeki bisa memakai pakaian kalau alhamdulillah. Tapi kalau mencopot ini, kita memang diantaranya berusaha agar dilindungi oleh Allah SWT dari dilihat oleh syaitan. Kemudian apa lagi? Ada sebenarnya hadis yang menunjukkan tentang masalah basmalah ataupun tasmiyah. Lanjut mau deh. Jemaah dengan Allah SWT, ini terdapat perbedaan para ulama tentang
tadi yang kita sebutkan. Disampaikan ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah bismillah itu awal setiap surat. Tadi itu kita sebutkan. Di antaranya ini sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Ali, dan di antara para tabi'in ada Abu Tawus, Sa'id bin Jubair itu menyatakan bahwa bismillah itu awal setiap surat kecuali tadi apa? Surat Taubah, surat Taubah tadi itu. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pendapat yang kedua dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat awal setiap surat. Bukan termasuk ayat awal setiap surat. Berarti surat Al-Fatihah pun tidak diawali dengan bismillah. Ini menurut siapa? Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi kesimpulannya gimana? Dengan dasar banyak hadis, bismillah itu termasuk awal setiap surat kecuali barokah tadi, terutama surat Al-Fatihah. Memang di awal surat Al-Fatihah sampai ditulis itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Permasalahan yang kedua ini, jemaah yang dirahmati Allah SWT. Apakah ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kita membaca bismillahnya ini dengan bersuara keras, dikeraskan atau tidak? Bagi para ulama yang tidak menganggap bahwa bismillah ini apa tadi? Bukan termasuk awal setiap surat, berarti berarti tidak disuarakan. Dan tidak disuarakan ini juga terjadi perbedaan ulama. Tidak disuarakan ini ada yang tetap dibaca tapi dengan suara sir, pelan. Dan ada yang memang tadi pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah tadi apa? Yang memang nggak dibaca sama sekali. Ketika setelah Allahu Akbar, namanya dalam sholat, baca doa iftitah, kemudian langsung apa? Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa membaca ta'awudz, bahkan ini tanpa membaca basmalah. Tapi bagi para ulama ini kedua yang berpendapat bahwa bismillah ini awal setiap surat, terlebih surat Al-Fatihah, maka ketika akan membaca surat Al-Fatihah ini bismillahnya dijaharkan, disuarakan. Yang paling pokok pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Makanya nggak perlu heran kalau orang-orang yang jadi imam itu bermadhab Syafi'i selalu membaca bismillah dengan disuarakan. Dan nggak perlu kita salah itu, enggak. Karena Imam Syafi'i menganggap bismillah itu awal surat Al-Fatihah. Menganggap bismillah itu awal surat Al-Fatihah. Dan biarpun pendapat para ulama yang lain yang menganggap tidak usah disuarakan, bukan berarti apa? Bismillah itu bukan dari awal surat Al-Fatihah. Saya ulang lagi, mungkin agak bingung. Kalau madhabnya Imam Syafi'i memang menganjurkan bismillah itu disuarakan di setiap awal akan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat.
Tapi bukan berarti para ulama yang tidak menyuarakan bacaan basmalah ini kemudian dianggap tidak membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah. Karena apa? Tetap memakai dasar yang bahwa bismillah itu, bacaan bismillahirrahmanirrahim itu awal surat Al-Fatihah cuman dibaca dengan suara pelan. Jadi tetap Alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim itu dibaca cuman tanpa dijaharkan, tanpa disuarakan. Lidahnya tetap mengucapkannya. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini bahwa tidak menyuarakan bismillah di awal membaca surat Al-Fatihah itu termasuk dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk sahabat Abdullah bin Mughaffal. Di sini disebutkan wa tawaifun min salafit tabi'in wal khalaf, dan termasuk madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu yang tidak disuarakan. Yang tetap ngotot, terus pokoknya tidak membaca basmalah ini, apakah itu sholatnya itu dengan suara keras ataupun tidak, pokoknya nggak baca bismillah. Siapa? Imam Malik, ngotot, pokoknya enggak baca basmalah. Kencang banget. Padahal Imam Malik ini gurunya siapa? Imam Syafi'i. Ya seperti itu. Antara guru dan murid terjadi perbedaan pendapat itu sudah biasa seperti itu. Makanya sebenarnya kok saya menyampaikan seperti ini, kesimpulan saya seperti itu. Kok dengan beda dengan saya, itu monggo. Tidak jadi masalah seperti itu. Bukan berarti terus, oh itu dulu ini sama kamu aku dosa lah itu. Malah salah ya. Yang mengatakan itu yang berbisa. Ulama seperti Imam Malik itu, bukan berarti tidak punya dasar. Karena beliau memang menganggap bismillah bukan awal setiap surat termasuk Al-Fatihah, itu bukan berarti tidak punya dasar. Ini disampaikan, ditulis di sini oleh Imam Ibnu Katsir. Riwayatnya dari Bunda Aisyah, terdapat di kitab hadis Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW yang tadius sholat takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Jelas banget. Rasulullah SAW dulu ketika mengawali sholat langsung membaca takbir. Jadi ketika akan sholat itu gak baca apa-apa. Nggak baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allahu Akbar. Langsung apa yang dibaca? Awal mula yang dibaca disuarakan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim tanpa Bismillah. Terdapat dalam Sahih Muslim. Nah, sebenarnya yang dipakai. Dasarnya kualitas semuanya yang dipakai oleh pengkali. Kita kayaknya perlu menyebutkan yang mendasari para ulama yang mengatakan berpendapat bahwa Bismillah ini termasuk awal setiap surat dan
dibaca dengan keras. Salah satunya, masa sebutkan duluan ya tadi. Karena insya Allah yang kita pakai ini, saya tidak maksud dengan untuk memakai, tapi yang kita pakai adalah Bismillah itu awal setiap surat, terutama surat Al-Fatihah. Kalau urusan nanti dijalankan atau disirkan, itu urusan masing dan dua-duanya diperbolehkan. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan ini. Beliau pernah melakukan sholat atau sholat. Sahabat Abu Hurairah ini sholat. Fajaro fi qiraatihi bil basmalah. Saat itu sahabat Abu Hurairah ini menjaharkan, mensuarakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau menyampaikan, menyampaikan setelah selesai sholat, inilah ashbahukum sholatan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang paling mirip tata cara sholatnya dengan Rasulullah SAW. Bukan menyombongkan diri, bukan pamer, bukan. Jangan salah paham di sini. Tapi memang kalau kita runtut riwayatnya Imam riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini hampir-hampir. Selain ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, privasi selalu sahabat Abu Hurairah ini mulai beliau masuk Islam selalu mendampingi Rasulullah SAW dimanapun. Makanya pantas kalau beliau ini mengatakan, aku ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berarti mengawali bacaan sholatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, itu salah satu dasarnya. Dan dari sahabat Ibnu Abbas juga sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu shalah bi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jelas juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengawali sholatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau urusan yang menjaharkan, menyuarakan bacaan basmalah ini dari sahabat Ibnu Abbas juga, riwayat Imam Hakim ini. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dulu sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan, mensuarakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Dan di riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, beliau menyatakan ketika ditanya tentang bagaimana sih Rasulullah SAW dulu membaca Al-Quran, maka beliau menyatakan kanat qira'atuhu maddan. Beliau itu kalau membaca itu dengan tajwid, salah satu hukum tajwid yaitu bacaan mad, itu dipanjangkan memang ketika harus baca panjang. Tsumma qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, bacaannya Rasulullah SAW tadi salah. Maaf. Ketika membaca Al-Quran dalam sholat, bacaannya itu panjang-panjang, maksudnya seperti itu. Ya, soalnya beliau itu kalau membacakan panjang. Tidak, makanya ketika momennya di sini, saat kita membaca panjang itu ya, alhamdulillah, saya senang. Makanya saya senang kalau jadi makmumnya. Terus terang, bukan saya ingin memuji, bukan, tapi terus terang saya senang. Karena yang memang enak bacanya, yang bagus tajwidnya. Kalau bacanya nggak enak,
kita joinnya amburadul ya sudah usah sesuai lah. Atau ya seperti itu. Saya sendiri yang mengakui saya ini suaranya nggak enak dengar, makanya mendingan saya jadi makmum gitu. Saya lebih suka jadi makmum. Kalau dalam sholat ya. Nggak ada beban. Kalau arahnya ke situ ya salah satunya. Mana tadi? Lupa ya. Nah, ini Rasulullah SAW itu memang sholatnya selalu panjang-panjang. Terlebih lagi ketika sholat malam. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang pernah jadi makmumnya Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas yang pernah sampai dijewer itu karena salah tempat di sebelah kirinya Rasulullah kemudian dijewer. Ya kalau bahasa itunya dijewer jadi pegang telinganya karena masih kecil. Jadi digeser dari sini geser atau dari belakang sini ya. Karena salah posisi ketika cuma 2 orang maka makmumnya di sebelah kanan imam jajar. Saat itu yang disampaikan oleh para sahabat yang pernah mengikuti sholat tahajudnya Rasulullah SAW bahwa betul-betul sholatnya panjang banget. Saya mengira 100 ayat pasti ruku, ternyata 14. Saya mengira 200 ayat pasti ruku, 14. Saya mengira surat Al-Baqarah ruku, ternyata 14. Dalam satu riwayatnya itu lagi sudah dibaca kemudian apa surat An-Nisa. Jadi 286 ayat ditambah 176 ayat. Satu rakaat. Subhanallah wa masyaallah. Atau la ilaha illallah ya Allah. Kalau sekarang tuh la ilaha illallah kalau sekarang baca seperti itu mungkin assalamualaikum. Nanti kita gabungkan dengan riwayatnya sahabat Muhammad. Kemudian rakaat kedua baru membaca surat Ali Imran yang jumlahnya berapa? 200 ayat. Bayangkan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ini riwayatnya sahabat Anas bin Malik. Tapi tadi saya sebutkan kita perlu ingat ya, ini jadi patokan juga. Riwayatnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang. Sampai-sampai apa? Sahabat Mu'adz ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu akan menjadi sumber fitnah wahai sahabat Mu'adz? Karena apa? Yaitu tadi bacaannya terlalu panjang. Akhirnya makmumnya apa? Yang benar-benar bubar. Lapor kepada Rasulullah SAW. Sahabat Umar juga lapor. Ya Rasulullah, gimana sih orang kami? Saya jadi imamnya tiba-tiba mereka meninggalkan saya. Assalamualaikum, nggak ada orang di belakang saya. Makmumnya juga protes nih, ya Rasulullah. Kepanjangan. Kepanjangan. Makanya yang ditegur oleh Rasulullah SAW bukan apa? Bukan makmumnya, tapi imamnya. Yang diperingatkan ini imamnya. Makanya jangan guys, ini nasihat untuk saya sendiri juga pendengar semuanya, jangan menjadi sumber fitnah. Salah satunya itu contohnya. Kita pengen menjalankan ibadah dengan cara yang benar sesuai sunnah, tapi jangan sampai kita menimbulkan fitnah bagi orang lain. Bisa jadi malah kita dijauhi oleh orang yang sebelumnya itu kok bagus orang itu ya. Saya ingin ikut dia, ingin belajar dari dia. Ternyata malah kita menjadi sumber fitnah. Walau saya nggak ingin menyebutkan yang macam-macam, tapi akhirnya orang yang ingin mengikuti kita malah menjauhi kita. Nauzubillah. Hanya di situ kita harus hati-hati. Kita lanjutkan jalan yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ya, sampai
Imam Bukhari ini menyebutkan ini yang jadi dasar kita bahwa Bismillah itu termasuk awal setiap surat dan terlebih surat Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik ini, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam sholatnya, di awal membaca surat, terutama surat Al-Fatihah. Yamutu Bismillah, Yamutu Ar-Rahman, Yamutu Ar-Rahim. Apa maksudnya? Bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau masih kecil dulu diajarin, saya sendiri katanya itu kalau diajari Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca cuma belakangnya Rahmanir. Masih kecil. Bismillah maksudnya yamutu ini memanjangkan apa? Bismillah. Lafzul jalalah ini dipanjangkan di sini. Terus Ar-Rahman itu juga dipanjangkan, Ar-Rahim juga dipanjangkan oleh Rasulullah SAW, tapi sesuai dengan koridornya apa? Hukum tajwid. Jangan terlalu panjang-panjang banget. Kemarin ditanyakan oleh kalau ada orang yang membaca itu, ya Allah alam sih, saya nggak bisa melarang. Dan ternyata memang di antara ulama pintar itu juga membolehkan itu. Apa itu? Kiroah ya. Jadi itu kiroah padahal bacaan apa saja itu kiroah. Kiro. Itu kan ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Coba kemana-mana. Itu berlebihan, ya berlebihan. Kalau ada Sebenarnya ada termasuk bacaan adan itu termasuk, jangan sampai berlebihan. Cuma memang kalau untuk adan ini ada yang menyampaikan apa itu istilahnya itu ada semacam usaha untuk menarik orang agar mau datang. Kadang orang itu kan beranggapan adan ini ya sekedar suara saja. Kalau suaranya ini jelek, suara kamu, ya kan? Ada yang seperti itu. Tapi kalau suaranya bagus, tapi saya harus datang. Makanya ada yang menyarankan atau membolehkan bacaan adan itu agak sedikit dilakukan dan dibaguskan suaranya, termasuk dipanjangkan dikit, asalkan tidak sampai berlebihan. Tidak sampai berlebihan. Karena kalau kita lihat riwayatnya adan itu ya sebenarnya biasa saja. Itu tadi riwayatnya Imam Bukhari ya. Itu yang termasuk kuat. Enggak perlu dilakukan lagi. Riwayatnya Imam Bukhari bahwa Bismillah itu awal surat Al-Fatihah dan dibaca juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Disampaikan di sini dari Bunda Ummu Salamah, beliau menyampaikan Rasulullah SAW dulu itu membaca surat Al-Fatihah itu putus-putus. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, ambil nafas. Ar-Rahmanirrahim, ambil nafas. Maliki yaumiddin, ambil nafas. Tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Makanya diputus-putus. Ya, tapi ya, karena memang pernah kita sampaikan juga dan besok akan diulang-ulang di sini juga. Maka itu ketika kita mengucapkan satu ayat demi ayat itu ada apa? Langsung jawaban dari Allah SWT.
Akhirnya sampai-sampai yang sudah mengetahui hadis ini dan mengetahui bahwa kita semacam dialog dengan Allah SWT langsung, itu sampai-sampai ada yang apa? Menganggap orang yang membacanya langsung itu wah ini gak benar sholatnya, ini gak benar sholatnya. Dan